Jumpa lagi saudara-saudariku yang terkasih. Kembali Anda bertemu dengan saya, Pastor Igo Walerubun MSC, dalam permenungan dan belajar bersama untuk memiliki kecerdasan sosial bersumber pada pesan inspiratif dari Injil hari Minggu. Minggu 24 Januari 2021, Minggu biasa ketiga. Injil Markus pasal 1 ayat 14 sampai dengan 20. Markus mencatat, Yesus memberitakan, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Seperti biasa, pertanyaannya adalah pesan inspiratif apa yang dapat kita ambil dari Injil dan Sabda Yesus hari ini sebagai bahan ajar kita dalam proses belajar untuk memiliki kecerdasan sosial. Saya seperti biasa juga membatasi diri untuk hanya mengambil 3 pesan inspiratif saja. Bagi saya, pesan inspiratif pertama adalah waktu. Kata-kata Yesus dalam Injil hari ini, waktunya telah genap, atau mungkin dengan kata lain, saatnya sudah tiba, saatnya sudah sekarang ini, bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Kita semua tahu bahwa waktu itu sangat berharga. Orang bijak bilang, waktu adalah uang. Maka yang paling penting adalah menghargai dan mengisi waktu itu sebaik mungkin. Jangan tunda-tunda pekerjaan, jangan buang-buang waktu dengan bermalas-malasan. Jangan sia-siakan waktu dengan pekerjaan-pekerjaan yang tidak bermanfaat. Gunakan waktu dengan penuh tanggung jawab. Demikian pesan inspiratif dari penegasan Tuhan Yesus tentang waktu ini pun jelas, yakni manfaatkan waktumu, gunakan waktu yang ada ini dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk dirimu, hidupmu, dan hidup dan diri orang lain. Rencanakan masa depanmu dengan mulai mengisi waktu saat ini dengan pekerjaan dan perbuatan baik. Bagaimana hidupmu di hari esok dan masa depan sangat tergantung kepada bagaimana kamu mengisi waktumu sekarang ini dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Maka sekali lagi, berhentilah menunda-nunda pekerjaan. Berhentilah berpikir, kan masih ada hari esok. Nanti saja, hadapi dan kerjakan pekerjaan untuk persoalan hari ini. Karena hari esok akan hadir dengan persoalan dan pekerjaannya sendiri. Kreatiflah menggunakan waktumu dengan menjadikan setiap menitmu adalah menit berharga. Pesan inspiratif kedua adalah bertobat dan percaya. Tuhan Yesus mengatakan dalam Injil hari ini, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Sikap ataupun tanggapan yang diminta Tuhan Yesus kepada para pengikutnya tentang warta bahwa kerajaan Allah sudah dekat itu adalah bertobat dan percaya kepada Injil. Sudah berkali-kali diingatkan bahwa bertobat itu berarti kembali kepada perjanjian cinta dengan Tuhan. Bahwa bertobat itu tidak sekedar menyesali perbuatan salah yang dilakukan dan berjanji atau bertekad untuk memperbaikinya. Namun bertobat itu pertama-tama dan terutama kembali kepada perjanjian cinta antara manusia dengan Tuhan. Maka sebenarnya manusia diminta oleh Tuhan Yesus untuk kembali hidup dalam perjanjian cinta dengan Tuhan. Yang berarti kembali hanya mengakui dan mengandalkan Tuhan saja di dalam hidup. Sementara percaya secara sederhana berarti tergantung atau bergantung kepada. Sehingga bertobat dan percaya lalu dapat berarti kembali kepada perjanjian cinta dengan Tuhan dan hanya mengandalkan dan bergantung kepada Tuhan saja. Demikian pesan inspiratifnya adalah, mari belajar untuk kembali memperhatikan perjanjian-perjanjian yang kita lakukan di dalam hidup kita. Janji nikah, janji selibat, kaul-kaul dan lain sebagainya, dan hidup serta melaksanakan isi perjanjian-perjanjian tersebut.
Jangan lagi suka ingkar janji, ataupun jangan lagi suka membuat janji-janji palsu. Belajar untuk saling tergantung antara manusia yang satu dengan manusia yang lain dalam kehidupan bersama dengan membangun yang namanya solidaritas organik. Solidaritas organik yang dimaksudkan di sini adalah bahwa dalam hidup bersama ini kita saling tergantung, membutuhkan satu kepada yang lain seperti bagian-bagian tubuh yang saling membutuhkan dan melengkapi. Maka mari belajar melihat diri dan hidup orang lain sebagai bagian dari diri dan hidup kita juga. Jika ada kesadaran solidaritas organik seperti ini, maka saling tolong-menolong, dukung-mendukung, bantu-membantu akan menjadi warna dari kehidupan harian komunitas hidup bersama kita. Pesan inspiratif ketiga adalah melibatkan orang lain. Saya tertarik dengan apa yang dilakukan oleh Yesus di dalam Injil hari ini, yakni setelah memaklumkan bahwa waktunya sudah genap dan kerajaan Allah sudah dekat, lalu menghimbau umat manusia untuk bertobat dan percaya kepada Injil. Yesus lalu memanggil orang-orang tertentu yang dilihatnya untuk menjadikan mereka sebagai murid-muridnya. Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Yesus adalah Tuhan. Dia memiliki kuasa yang besar dan dahsyat. Misalnya dengan hanya bersabda saja, maka sesuatu pasti akan terjadi. Tetapi ternyata Yesus juga membutuhkan orang lain untuk bekerja bersama dengannya. Yesus melibatkan manusia yang lain dalam misi mewartakan kerajaan Allah, kabar sukacita kepada dunia. Maka pesan inspiratifnya kiranya jelas bagi kita. Jangan suka kerja sendiri atau single fighter dalam suatu tugas pelayanan. Untuk sebuah pekerjaan yang mulia, belajarlah untuk percaya dan melibatkan orang lain. Orang bijak selalu mengatakan, 3 kepala lebih baik dari 1 kepala, 8 tangan lebih baik daripada 2 tangan. Artinya, melibatkan orang lain untuk membantu pekerjaan kita jauh lebih meringankan, lebih efektif, dan lebih cepat dalam penyelesaian pekerjaan tersebut. Maka sekali lagi, jangan selalu suka berbangga dan mengatakan, kita bisa melakukannya sendiri. Atau, kalau ada orang lain malah lebih repot. Mungkin ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang kecil atau yang butuh keahlian teknis tertentu tidak dapat melibatkan banyak orang. Namun untuk pekerjaan-pekerjaan yang besar dan berat, mari libatkanlah orang lain. Bekerja sama dan bekerja bersama-sama untuk kehidupan bersama jauh lebih membahagiakan bagi semua orang. Mari belajar untuk melibatkan orang lain dalam sebuah kerjasama untuk kebahagiaan hidup bersama. Tuhan memberkati.